Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat teman-teman, kita sudah sampai di part 8 pembahasan soal UKOM. Seperti biasa, kita akan membahas 5 soal. Terima kasih sudah konsisten, tetap semangat dan salam kompeten. Soal pertama. Seorang laki-laki berusia 55 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan IMA, infark miokard akut. Pada pengkajian didapatkan TD 130/80 mHg, nadi 90 kali per menit, RR 22 kali per menit. Perawat mengajarkan dan mendorong pasien untuk melakukan latihan kaki dan ambulasi. Apakah tujuan latihan yang dilakukan perawat tersebut? A. Mencegah konstipasi, B. Mencegah luka tekan, C. Mencegah serangan jantung berulang, D. Mencegah DPT, deep vein thrombosis, dan E. Mencegah atrofi pada ekstremitas. Yang ditanyakan pada soal nomor 1 adalah tujuan latihan yang dilakukan perawat tersebut. Sekarang kita lihat pada soal. Soal dijelaskan, seorang laki-laki berusia 55 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan kasus IMA, infark miokard akut. Kemudian, perawat mengajarkan dan mendorong pasien untuk melakukan latihan kaki dan ambulasi. Yang mana tujuan dari latihan kaki dan ambulasi adalah untuk mencegah DPT ya teman-teman, deep vein thrombosis, yang D. TD 80/65 mmHg, nadi 120 kali per menit, lemah dan dalam. Muntah, mukosa mulut kering, turgor menurun, kesadaran apatis, kulit dingin, mata cekung, berat badan 50 kg. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, didapatkan kalium 2,9, Na 123. Apakah masalah perawatan utama pada pasien di atas? A. Risiko kerusakan membran mukosa oral, B. Kekurangan volume cairan, C. Kelebihan volume cairan, D. Nyeri akut, dan E. Muntah. Yang ditanyakan pada soal nomor 2 adalah masalah perawatan utama. Sekarang kita analisa soalnya, bahwa di soal dijelaskan seorang laki-laki umur 50 tahun dirawat dengan keluhan lemah dan haus. Kemudian pada pemeriksaan fisik didapatkan TD 80/65 mHg, nadi 120 kali per menit, lemah dan dalam. Kemudian muntah, mukosa mulut kering, turgor menurun, kesadaran apatis dan kulit dingin, mata cekung. Berdasarkan data-data yang kita peroleh, baik data minor maupun mayor, menunjukkan bahwa pasien ini mengalami kekurangan cairan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman, kekurangan volume cairan. 150/100 mmHg, nadi 126 kali per menit, RR 28 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Pasien tampak sering menguap, konjungtiva pucat, dan tampak lingkaran hitam di sekitar mata. Apakah masalah perawatan utama yang muncul pada pasien di atas? A. Cemas, B. Nyeri akut, C. Gangguan pola tidur, D. Kurang pengetahuan, dan E. Kerusakan integritas kulit. Yang ditanyakan pada soal nomor 3 adalah masalah keperawatan utama yang muncul. Sekarang kita analisa soal. Soal dijelaskan bahwa seorang laki-laki berusia 54 tahun ini dirawat di rumah sakit dengan diagnosa medis dermatitis seboroik. Kemudian, pasien mengeluh nyeri pada seluruh tubuh sehingga tidak bisa tidur. Dengan skala nyeri 5 rentang 1 sampai 10. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah yang B ya teman-teman, nyeri akut. Soal keempat. Seorang laki-laki usia 35 tahun dirawat dengan TB aktif. Pasien adalah perokok berat sejak SMA. Dari hasil pemeriksaan didapatkan RR 24 kali per menit, bronki kanan atau kiri paru, produksi sputum banyak, MT 16, tampak pucat dan terlihat sesak serta kelelahan. Apakah prioritas diagnosa perawatan yang tepat? A. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. B. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan hipermetabolik. C. Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan infeksi bronkial. D.
Ketidakefektifan bersihan jalan napas berhubungan dengan akumulasi sekret. Dan E. Risiko infeksi. Yang ditanyakan pada soal nomor 4 adalah prioritas diagnosa perawatan yang tepat. Sekarang kita lihat pada soal, bahwa di soal menjelaskan seorang laki-laki berusia 35 tahun dirawat dengan TB aktif. Pasien merupakan seorang perokok berat sejak SMA. Dari hasil pemeriksaan dapatkan RR 24 kali per menit, ronci kanan atau kiri paru, produksi sputum banyak. Nah, data-data ini menunjukkan bahwa diagnosa perawatan yang tepat adalah yang D ya teman-teman, ketidakefektifan bersihan jalan napas berhubungan dengan akumulasi sekret. Karena data pada soal yaitu RR 24 kali per menit, ronci kanan atau kiri paru, dan produksi sputum yang banyak menunjukkan adanya ketidakefektifan bersihan jalan napas berhubungan dengan akumulasi sekret. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 adalah yang D teman-teman. Untuk soal kelima adalah soal bonus untuk teman-teman. Silakan teman-teman coba jawab sendiri dan tulis jawabannya di kolom komentar. Untuk pembahasan soal yang kelima ini di IG ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah membahas 5 soal pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan salam kompeten.